Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kita kan dari seorang sahabat. Yang pertama yang ini dia tanyakan adalah jika sebuah pernikahan siri, kemudian suami selama beberapa bulan tidak memberikan nafkah, apakah dengan sendirinya pernikahan itu terputus, maksudnya sudah jadi talak atau bagaimana? Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga teman saya memang sudah terjadi seperti kesenjangan atau beberapa perselisihan. Nah di suatu waktu mereka kemudian berselisih pendapat, kemudian istrinya tuh bilang begini, kalau seperti ini terus saya nggak kuat, saya minta pisah saja. Di saat itu juga sang suami langsung menjawab, iya baik, besok subuh saya keluar dari rumah. Nah dalam situasi seperti itu tidak ada lagi pembicaraan apapun, suaminya besok pagi langsung keluar dari rumah. Apakah situasi tersebut sudah jatuh khulu atau belum Ustaz? Demikian, terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad. Barakallahu fikum. Semoga Ustaz dan seluruh panitia sehat-sehat. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin, menyakiti fisik, istri bisa mengadu ke hakim, lalu hakim menjatuhkan talak satu. Itu namanya siwat ta'lik yang dibaca oleh suami. Masalahnya nikahnya tidak tercatat di KUA, sehingga istri tidak bisa mengadu ke pengadilan. Itulah maka saya selalu katakan, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri. Masalahnya banyak. Nanti kalau suami mati, istri tidak bisa menuntut warisan. Istri yang lain tidak mau memberi karena tidak ada surat. Penisbatan anak bermasalah untuk akte dan lain-lain. Kalau suaminya nakal, istri tidak bisa menuntut. Nah, ini kejadian. Bagaimana solusinya? Solusinya suami itu dipanggil oleh wali. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, adik, kakak laki-laki, adik laki-laki ayah, kakak laki-laki. Panggil wali, wali suruh panggil laki-laki ini, suruh dia jatuhkan talak. Itu satu-satunya cara, jatuhkan talak, lalu kemudian setelah 3 bulan bisa menikah dengan orang lain. Kita pisah saja, kata perempuan. Laki-laki itu keluar. Apakah jatuh talak? Tidak jatuh talak kalau laki-laki itu tidak ada niat cerai. Kalau dia keluar, dia katakan saya keluar, tanya dulu niatnya apa. Kalau dia bilang niat cerai, jatuh talak 1. Kalau dia tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Apakah jatuh khulu? Tidak jatuh khulu, karena khulu itu perempuan yang menggugat. Maka laki-laki suaminya itu mesti ditanya lagi, apa niatmu waktu keluar kemarin? Kalau dia bilang saya niatnya talak, jatuh talak 1. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Dilanjut dengan Ibu Diah Didi, silakan. Open mic, Ibu Diah. Baik, kita pending dulu. Ini ada di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sudah terlanjur suami saya dan adik-adiknya laki-laki itu kemarin memandikan jenazah ibunya ditemani dengan ibu-ibu pengurus kematian. Pada saat itu saya dan anak masih dalam perjalanan. Terima kasih Ustaz. Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku ma akhta'a, kalau dia tersilap, tersalah, au nasya, atau terlupa. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, tabarakallah. Ini adalah tadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan suami agar suami paham batasan pertemanan dengan rekan kantor wanitanya? Karena suami selalu beralasan kalau mereka sudah seperti saudara dan dulu selalu membantu suami bahkan sebelum suami menikah dengan saya. Sedangkan menurut saya tidak pantas jika rekan kerja wanitanya yang juga sudah bersuami sampai kelewat batas menghubungi suami saya malam-malam untuk minta diisi gope dan lain sebagainya.
Saya sudah pernah mengingatkan, malah suami tidak terima, malah marah-marah dan menuduh saya yang over dan lain-lain. Mohon sarannya Ustaz, jazakumullah. Wali ibu, ayah, kakek, kakak ayah, adik ayah, kakak ibu, adik, supaya memanggil suami. Wali itu bukan cuma waktu akad nikah, wali itu bertanggung jawab dalam semua hal. Wali memanggil, menasehati suami bahwa kamu laki-laki tidak mahram, jangan bergaul berlebihan. Suami yang tidak sholat itu bukan dinasihati istri, karena laki-laki itu dia ada superior, merasa hebat, merasa lebih berkuasa. Ketika dinasihati, egonya naik. Yang menasihati suami adalah keluarga. Keluarga memanggil ustadz. Ustadz jelaskan batasan-batasan. Perempuan sangat sakit hatinya, jangankan mengetahui suaminya punya pertemanan, say hello pun dia akan sakit, rasa cemburu perempuan. Ada beberapa hal yang laki-laki tidak boleh bercanda, di antaranya bercanda tentang masalah perempuan, karena perempuan amat sangat sensitif, apalagi sampai menelpon malam-malam dan lain sebagainya. Maka laki-laki perlu faham. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz, mengenai Assalamualaikum Ustaz, maaf izin bertanya, apakah doa ibu sambung juga tak bisa berpengaruh untuk anak-anak sambung? Ibu sambung sama seperti ibu kandung. Wuduknya dalam mazhab Syafi'i tidak batal dengan anak sambung. Ibu sambung haram menikah dengan anak sambung kalau bapaknya mati atau bercerai. Mahram mu'abbad namanya, mahram sampai hari kiamat. Tidak boleh anak menikahi ibu sambung walaupun bapaknya sudah mati atau bercerai. Jadi mereka seperti ibu dan anak. Bedanya, ibu kandung melahirkan dari rahim, ibu sambung melahirkan dari hati. Walaupun kalian bukan lahir dari rahimnya, tapi kalian keluar dari hati kasih sayangnya. Doakan mereka, dan ibu sambung pun doakan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan 09.30. Ayah bunda sekalian, itu tadi penyampaian daripada materi, dan juga ada seksi tanya jawab yang luar biasa, pertanyaan maupun jawabannya. Nah sekarang bagi ayah bunda sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu Hafidhahullah Ta'ala. Waliyatafadhal Mas. An-Nisa imadul bilad, kata-kata hikmah, perempuan itu tiang negara. Kalau mau Indonesia baik, buatlah wanita baik, anak-anak perempuan baik. Wanita baik, anak-anak perempuan baik, menjaga perempuan-perempuan, wanita-wanita, menjaga Indonesia. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Ya dzal jalali wal ikram, akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Yang pertama yang perlu kita bahas, kedudukan wanita. Dulu wanita itu dianggap sebagai penyebab orang keluar dari surga. Jadi Nabi Adam itu keluar dari surga, yang dipersalahkan adalah wanita. Gara-gara Adam lah, gara-gara Hawa lah Adam keluar dari surga. Nah, ketika Islam datang, berbalik. Perempuan dianggap sebagai kunci masuk surga. Jadi Islam inilah yang mengangkat harkat, martabat, derajat perempuan. Ada seorang laki-laki datang, dia mau mati syahid supaya cepat masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Masih. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat surga.
urus tapak kakinya kau dapat surga. Makanya muncullah ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Itu sebagai ibu. Bagaimana kalau perempuan sebagai anak? Perempuan sebagai anak, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati terhadap perempuan, falahul jannah, maka surgalah baginya. Jadi sebagai ibu kunci surga, sebagai anak pun perempuan menjadi kunci surga. Bagaimana dengan sebagai istri? Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Perempuan yang menunaikan amanah, menjaga kehormatan suami, membesarkan anak-anak, maka dia juga mendapatkan surga. Dan perempuan menjadi sebabnya orang masuk surga. Dan yang masuk surga setelah Nabi Muhammad SAW, saat Nabi menoleh ke belakang, Nabi lihat perempuan, wanita. Kata Nabi, siapa kamu? Saya adalah wanita yang menyantuni anak yatim. Setelah suaminya meninggal, dia besarkan anak-anaknya, dia masuk surga sesudah Nabi Muhammad SAW. Ini poin pertama, bahwa perempuan yang dianggap sebagai penyebab manusia keluar dari surga setelah Islam datang, perempuan penyebab masuk surga. Saya masuk surga karena ibu saya. Saya masuk surga karena anak perempuan saya, kalau saya punya anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan, tinggal lagi ibu. Saya masuk surga karena doa istri saya. Didoakannya saya setiap malam supaya saya masuk surga bersamanya. Doa perempuan yang solihah dikabulkan Allah. Kalau kamu mau bahagia, kata Nabi, siapkan 3. Pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidah yang berzikir. Yang ketiga, zaujatan solihah, istri yang solihah. Syarat bahagia perempuan, wanita. Jadi Allah mengangkat harkat derajat perempuan. Masuk dan keluarnya dari surga, masuk surga karena perempuan. Yang kedua, perempuan dulu, wanita dulu sebelum Islam datang, itu dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan dan barang yang diwariskan. Jadi kalau seorang laki-laki menikah, waktu itu poligaminya tanpa batas, unlimited. Jadi kalau laki-laki menikah, dari istri pertama lahir anak laki-laki. Habis itu dia menikah, istri yang terakhir perempuan, kemudian meninggal. Si suami ini meninggal. Maka anak yang pertama dari istri pertama tadi itu boleh mewarisi ibu tirinya. Itu hukum binatang. Maka dalam Islam haram menikahi ibu tiri. Perempuan yang sudah dinikahi ayah kita, sampai hari kiamat dia adalah ibu kita. Wudhu tidak batal dalam mazhab Syafi'i, karena dia mahram mu'abbad kekal selamanya. Ayah kita punya istri, maka dia menjadi ibu kita. Mati ayah kita, kita tidak bisa menikahinya. Nah, ini hukum ini Islam yang membawa. Maka perempuan diangkat setinggi-tingginya dari barang yang diperjualbelikan, dari barang yang diwarisi, menjadi penghormatan, kemuliaan. Dari barang jadi ibu. Dari barang jadi ibu seperti ibu kandung. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat perempuan. Yang ketiga, dulu kalau meninggal laki-laki, maka yang mendapatkan warisan itu adalah anak laki-laki, ayah laki-laki, saudara laki-laki. Perempuan nggak ada urusan dengan warisan. Begitulah rendahnya perempuan ini, nggak dapat apa-apa. Makanya ada ayat namanya ayat wasiat.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Tinggalkanlah wasiat. Kenapa? Karena ibu tidak dapat, istri tidak dapat, anak perempuan tidak dapat, adik perempuan tidak dapat. Bagaimana setelah Islam datang? Ketika Islam datang, istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Saudara kandung dapat setengah. Laki-laki dapat 100, perempuan dapat 50. Ibu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Saudara kandung dapat, ibu dapat, anak perempuan dapat. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Islamlah yang memuliakan wanita yang tidak mendapat apa-apa akhirnya memperoleh. Ya, tapi laki-laki dapatnya 2 kali, perempuan 50, laki-laki kok 100. Karena laki-laki menanggung biaya nikah, laki-laki menanggung mahar, laki-laki menanggung biaya nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Jadi laki-laki dapat 100 itu bukan karena diskriminasi. Ini mesti dipahamkan kenapa perempuan. Coba perhatikan dulu yang perempuan tidak dapat apa-apa. Keempat, dulu kalau ada perempuan di rumah, bahkan sampai sekarang di beberapa tradisi, perempuan ada di rumah dalam keadaan berhalangan, haid, menstruasi, tidak boleh dilakukan ibadah. Tidak boleh beribadah kalau di rumah itu ada perempuan berhalangan. Di beberapa suku, beberapa agama, dibuatkan pondok kecil di luar rumah. Perempuan yang sedang haid diletakkan di pondok khusus. Perempuan dianggap sebagai sumber setan, kotor, najis, hina, rendah. Bagaimana ketika Islam datang? Islam datang equality. Perempuan laki-laki sama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan mungkar. 2. Man 'amila shalihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin laki-laki, au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Laki-laki perempuan dalam pandangan Allah sama dalam hal beribadah. Salat saya dengan salat ibu sama. Salat ibu bisa jadi lebih mulia karena ibu lebih khusyuk, tapi standar zahirnya sama. Kalau saya tausiah, ada ustazah tausiah sama zahirnya, batinnya ustazah bisa jadi lebih banyak pahalanya karena hatinya lebih bersih. Jadi Islam begitu hebatnya. Bagaimana dengan kami perempuan, menstruasi datang halangan, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa tawaf? Bukankah itu diskriminatif? Lihat dulu, ada amal yang lebih hebat dari sholat, lebih hebat dari tawaf, dan perempuan tetap bisa melakukannya. Ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi, antufariqad dunya, kau tinggalkan dunia, mati, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, berzikir niat Allah. Perempuan yang tidak bisa puasa, tidak bisa tarawih, tidak bisa witir, tidak bisa baca Quran, maka dia berzikir lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Siang tidak bisa puasa, zikir, istighfar zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, sholawat zikir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir zikir. Ini semua zikir-zikir dibaca, diamalkan oleh perempuan-perempuan yang dalam keadaan berhalangan.
Berikutnya yang kelima, dalam beberapa hal perempuan dilebihkan dari laki-laki. Wanita dalam beberapa hal dilebihkan dari laki-laki. Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa yang orang paling layak menerima baktiku? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Kemudian abuka, bapakmu. Perempuan dilebihkan dari laki-laki. 6. Perempuan kalau dia mengandung, dia mati syahid. Laki-laki mati syahid nunggu berperang. Perempuan tidak berperang. Dia mengandung, meninggal, mati syahid. Anaknya lahir, mengalir amal jariah. Fisik tubuh anaknya itu adalah fotokopi diri perempuan. Jadi perempuan dalam Islam diangkat harkat, martabat, derajatnya luar biasa. 7. Beberapa orang masuk surga karena perempuan. Di antaranya Nabi Musa. Nabi Musa itu punya doa, ya Allah, tunjukkan siapa temanku di surga. Kata Allah, temanmu di surga tukang daging. Lalu setelah dicek kenapa tukang daging ini bisa masuk surga, ternyata dia potong-potong dagingnya, dia masak. Selesai masak dia suap ibunya. Selesai ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah, masukkanlah anakku ke surga bersama Nabi Musa. Anaknya masuk surga bukan karena amal, karena doa ibunya. Doa ibu yang luar biasa. Maka di antara doa yang tidak tertolak ada 3. Doa yang pertama, da'watus shaim, doa orang berpuasa. Doa yang kedua, da'watul walid. Yang pertama da'watul walid, doa orang tua. Yang kedua da'watus shaim, doa orang puasa. Yang ketiga da'watul musafir, doa orang yang musafir. Jadi ada pula orang ahli ibadah yang kena azab karena doa wanita, doa ibu. Namanya Juraij. Juraij ahli ibadah, dipanggil ibunya, ya Juraij, tidak menyahut, ya Juraij, tidak menyahut, ya Juraij, tidak menyahut. Ibunya berdoa, Allahumma la tumithi hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sampai wajahnya melihat wanita tuna susila. Dikabulkan Allah. Akhirnya ada WTS, mohon maaf, yang hamil dan ditangkap, ditanya, siapa suamimu? WTS itu mengatakan Juraij. Akhirnya wajah mata Juraij melihat wanita itu. Padahal tidak mungkin dia melihat wanita tuna susila, dia ahli ibadah. Karena doa ibu ini luar biasa. Makanya hati-hati ibu-ibu wanita berdoa. Itu 7 keutamaan-keutamaan. Berikutnya adalah 5 yang perlu diwaspadai. Yang pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Jadi perempuan satu kantor, satu ruangan, bertemu tiap hari, witing trisno jalaran suko kulino, merasa nyaman, curhat, akhirnya makan bareng, jalan bareng, terjadilah apa yang terjadi. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut-ikut langkah-langkah setan. La tusafiranna mar'atun illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh musafir keluar kota, satu kantor, atasan bawahan, sama-sama seminar, panitia acara, narasumber pembawa acara, tukar nomor, kirim gambar, kirim video, curhat, nyaman, terjadilah apa yang terjadi. Hati-hati, waspada. Berawal dari perkenalan, berlanjut dengan perbuatan zina.